Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurrata Ayun, NIM 132. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri-santriku yang bahagia, santri-santriku yang dirahmati oleh Allah, santri-santriku yang dicintai oleh semua asatid, ustadzah, dan para dalem dan punyai, dan tak lupa para Pak Yai dan Bunyai. Ya, di sini saya akan sedikit memberikan kultum tentang keistimewaan seseorang yang mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran adalah pedoman hidup seorang umat. Mengapa dikatakan pedoman hidup seorang umat? Karena di dalam Al-Quran ini telah disempurnakan dari kitab-kitab terdahulu yang telah turun, seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat, dan kitab-kitab lain. Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tepatnya yaitu di Gua Hiro. Surat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berisi tentang perintah untuk membaca. Ya, Al-Quran sendiri berisi tentang sejarah umat terdahulu, berisi tentang petunjuk, berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, yang dimana kisah-kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk kita hidup sekarang ini dan untuk hidup ke depan. Ya, beberapa keutamaan dan keistimewaannya yaitu yang pertama, Allah akan menenteramkan hati seseorang yang selalu membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan lebih tenang, lebih tentram, yang dimana juga dijelaskan dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Isra, di mana Al-Quran ini diturunkan sebagai penawar atau sebagai obat dari segala penyakit, baik itu penyakit dari jasmani maupun rohani kita. Yang kedua yaitu Allah akan melimpahkan pahala bagi seseorang yang mau mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ya, yang dimana ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran satu huruf, maka pahala yang diperoleh setara dengan 10 kebaikan. Bagaimana ketika kita membaca satu ayat, kita bisa hitung beberapa huruf yang telah kita baca. Ya, yang selanjutnya yaitu Allah akan memberikan syafaat dan rahmat kepada seseorang yang mau mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ya, dimana juga dijelaskan dalam hadis, ketika kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka ayat yang kita baca kelak di akhirat akan mencari seorang pembaca ayat tersebut, dan mereka akan memberikan syafaat dan rahmatnya kepada kita semua. Ya, berikutnya yaitu ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka Allah akan menjaga mereka yang juga menjaga Al-Quran tersebut. Ya, ketika kita setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari mengistiqomahkan Al-Quran, sama dengan kita menjaga Al-Quran. Yang dimana dalam dawuh para kiai, ketika kita mau menjaga Al-Quran, niscaya kita juga akan dijaga oleh Al-Quran tersebut. Kita akan dilindungi oleh Allah. Kita akan dijaga dan dilindungi dari mara bahaya maupun dari sesuatu hal apapun. Ya,
Yang selanjutnya yaitu orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang jatuh yang baunya enak dan sedap. Ya, itu hal yang spesial ya. Ya, karena dimana ketika kita membaca Al-Quran, ketika itu kita itu sangat kayak dimuliakan. Diibaratkan saja buah yang jatuh nan enak sekali. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.